Halo jurnalis, selamat datang di podcast Humas Polres Wonogiri. Kita dengarkan harapan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Halo Sobat Polri, selamat datang di podcast Presisi Wonogiri. Bersama saya Bribda Fani, Pohon Cantik Polres Wonogiri. Senang sekali dapat menyapa Anda semua dalam podcast ini spesial untuk Hari Jadi Bayangkara yang ke-80. Nah, pada episode kali ini telah hadir bersama kita seorang influencer asli dari Wonogiri, yaitu Mbak Desi. Halo Mbak Desi, selamat datang di podcast Presisi Wonogiri. Apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah baik Mbak Fani. Baik, sebelumnya bisa berkenalan dulu kepada para penonton, siapa sebenarnya Mbak Desi dan apa aktivitasnya sehari-hari. Halo Mbak Fani, dan halo semua pemirsa podcast Presisi Polres Wonogiri. Saya Desi, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif di media sosial, dan saya juga pegiat permainan ketapel tradisional. Baik, berarti Mbak Desi ini adalah seorang ibu rumah tangga dan tadi juga sebagai pemain ketapel. Iya, benar sekali. Itu gimana Mbak sebenarnya pemain ketapel? Ketapel itu adalah ketapel tradisional, tapi kita kemas sebagai kompetisi modern gitu Mbak. Oh, sekarang ada kompetisinya. Iya, ada. Benar sekali. Baik, sebelumnya Mbak Desi, ada pengalaman nggak nih sama kepolisian? Atau pernah punya pacar dari orang polisi? Oke Mbak, kalau untuk mantan ya, nggak punya Iya. Mbak. Tapi kalau untuk pengalaman dengan kepolisian, tentu saja sering ya Mbak ya, karena saya Iya. kan sering mengantar anak sekolah dan berkegiatan di luar juga. Tentu setiap hari mungkin ya, hampir setiap hari punya pengalaman dengan polisi gitu Mbak. Contohnya seperti apa tuh Mbak pengalamannya di hari-hari biasa? Ketika saya misal mengantar anak ke sekolah, ada polisi yang mengatur lalu lintas gitu Mbak. Jadi kita lebih merasa aman gitu dalam mengantar anak sekolah. Bisa membantu Mbak Desi menyeberang ke jalan ya Mbak. Iya, betul sekali. Seperti yang diketahui kan ibu-ibu ini ras terkuat nih Iya. di sini. Kayak misal sen ke kiri, beloknya ke Iya. kanan. Jadi kada polisi ini bisa lebih aman gitu ya kalau Betul sekali, nyebrang. iya, Mbak. Iya. Baik Mbak Desi, selanjutnya menurut Mbak Desi sebagai influencer dan konten kreator, perlu nggak sih Polri ini membuat konten tentang kegiatan sehari-hari di media sosial supaya masyarakat mungkin bisa lebih tahu tentang kinerja Polri? Kalau menurut saya itu sangat penting Mbak, karena kan dengan polisi membuat konten-konten di media sosial itu bisa lebih memberi banyak pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan Polri dan juga lebih memudahkan misal ya Mbak, ada seseorang yang mau lapor atau bertanya tentang kepolisian kepada Polri bisa menghubungi ke media sosial tersebut gitu. Iya, berarti tentang pelayanan kepolisian ya, mungkin bisa lebih disosialisasikan, jadi Iya. masyarakat bisa lebih tahu tentang Betul sekali. pelayanan Polri. Iya. Baik, kalau di desanya Mbak Desi sendiri, pernah ditemui nggak polisi yang dapat dirasakan manfaatnya, Mbak Desi? Ada Mbak, kebetulan kan dekat rumah saya itu sekolahan SMA ya. Iya. Kalau pas pulang sekolah itu kan ada polisi yang selalu membantu menyeberangkan Anak-anak siswa, ya, siswanya. terus sama juga ngatur lalu lintas di sekitarnya, kan padat banget tuh Mbak ya. Iya. Baik, kalau untuk Babin Kamtipmas di desanya Mbak Desi ada nggak? Ada Mbak. Ada. Iya. Biasanya kegiatannya apa aja nih Mbak? Untuk Biasanya Babin kalau Babin Kamtipmas. Kamtipnas, misal ada kegiatan event-event di lapangan atau di Iya. tempat-tempat terbuka lain, biasanya selalu ada Babin Kamtipnas Membantu yang mengamankan iya, siap. acara tersebut ya Mbak. Baik. Nah, itu tadi kan peran polisi di desanya Mbak Desi. Nah, Mbak Desi sendiri pernah nggak datang ke Polres Wonogiri? Dan menurut Mbak Desi, bagaimana pelayanan Polri saat ini kepada masyarakat? Pernah sih, saya pernah ngantar saudara untuk mengurus SKCK dan disambut dengan baik. Begitu kita datang, disambut dan diarahkan sesuai dengan keperluan. Petugasnya juga ramah-ramah. Dan akhirnya kita dipermudah untuk mengurus SKCK-nya itu. Dan dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku Iya, ya betul Mbak? sekali. Iya.
Nah, sebagai influencer, bagaimana pandangan Mbak Desi tentang citra Polri untuk saat ini? Kan Mbak Desi influencer nih, pasti sering scroll-scroll sosmed dan mengetahui banyak informasi tentang Polri. Jadi, apa pandangan Mbak Desi saat ini tentang citra Polri? Oke, Mbak. Menurut saya, sekarang citra Polri di mata masyarakat itu sudah lebih terbuka dan humanis. Terlebih dengan adanya media sosial, masyarakat lebih cepat menerima informasi-informasi yang diberikan oleh Polri, seperti misalnya kegiatan, patroli, Car Free Day, dan lain-lain gitu. Baik, Mbak Desi. Baik, Mbak. Ngomong-ngomong tentang e-sport. Kemarin Polda Jawa Tengah sudah membuat kompetisi e-sport ML Mobile Legends di The Colomadu Karanganyar. Nah, kompetisi ini dimulai dari Polsek, naik ke Polres, dan nanti yang paling tinggi akan diadakan Kapolri Cup e-sport Mobile Legends. Baik, Mbak Desi. Sebelumnya pernah dengar atau pernah menggunakan layanan call center 110 Polri? Pernah dengar sih, tapi belum pernah coba, Mbak. Belum pernah coba. Oke, saya akan memberikan informasi sedikit ya, Mbak, tentang layanan call center 110 Polri. Jadi, layanan 110 Polri ini dapat diakses 24 jam oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi saat itu juga. Jadi, kami, pihak kepolisian, akan siap siaga 24 jam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Polri 24 jam. Untuk caranya akses sendiri gimana ya, Mbak? Untuk aksesnya, Mbak tinggal klik 110 di telepon pribadi Mbak Desi, kemudian akan langsung terhubung dengan operator kami di Polres. Nah, Mbak Desi tinggal menjelaskan atau perlu bantuan apa kepada operator kami, dan operator kami akan selalu siap siaga untuk membantu Mbak Desi. Seperti itu. Kalau misalnya saya kehabisan bensin, bisa nggak saya minta tolong ke 110 Polri? Bisa banget, Mbak. 110 Polri ini Mbak minta bantuan apapun pasti bisa dan pasti akan dibantu, Mbak. Berarti serba bisa ya, Mbak? Serba bisa. Mbak mau cari pacar juga bisa nanti. Baik, Mbak Desi. Ada pesan dan harapan nggak untuk Polri ke depannya? Saya berharap Polri bisa lebih dekat dan bersahabat dengan masyarakat, menjadi pelindung dan pengayom yang humanis bagi masyarakat, serta selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Mbak Desi atas waktu dan pandangannya yang inspiratif. Semoga Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis. Demikian podcast Presisi Wonogiri, spesial Hari Jadi Bayangkara yang ke-80, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Saya Bribda Fani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tanggapan masyarakat kepada Polri. Mari kita tetap ciptakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, ikhlas, berempati, dan budi pekerti yang luhur.